Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.2 mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. 4.2 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Marilah kita masuk materi yang pertama, A. Interaksi sosial. 1. Pengertian dan syarat interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lain. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Apa sebenarnya interaksi sosial itu? Interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. 1. Faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Dan yang keempat, faktor simpati. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Keempat faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri atau bersamaan. Selain beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berlangsungnya suatu interaksi sosial juga memiliki beberapa ciri-ciri. 1. Jumlah pelakunya lebih dari 1, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu proses-proses asosiatif dan proses-proses disosiatif. Proses asosiatif
Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Dengan nama lain, proses ini lebih mengarah pada hal-hal yang positif. Asosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu proses-proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Dengan nama lain, proses ini bersifat negatif. Proses disosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Sekian penjelasan tentang materi interaksi sosial. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Materi tentang lembaga sosial akan dilanjutkan pada bagian selanjutnya. Terima kasih.